Halo, kembali lagi di konten YouTube Tika Raceta. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas Brawijaya Malang. Beliau ini pakar HTN Han, kalau nggak salah loh ya, tapi pastinya iya karena beliau ini termasuk anggota asosiasi Asosiasi Pengajar APHTN Jawa Timur. Pada pagi hari ini beliau ini akan memberikan edukasi. Jadi konten edukasi ini pada hari ini akan membahas tentang apa sih pemilihan umum itu. Nah, monggo Mas, diperkenalkan dirinya karena beliau ini adalah seniorita di APHTN. Oke, terima kasih Mbak Rita. Halo, selamat siang semuanya. Wah, ini karena YouTube berarti selamat pagi, siang, sore, malam gitu ya. Karena bisa ditonton kapan aja ya. Kapan aja bisa lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk join, untuk berbagi, untuk sharing dengan Mbak Rita. Atau Mbak atau Bu ini saya manggilnya, Mbak Rita aja ya. aja deh, Mas. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ibnu Samwidodo. Panggil aja Dodo gitu ya. Sebetulnya teman-teman juga semuanya manggil gitu, panggil aja Dodo. Saya pengajar, kebetulan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Okay. Nah, memang kita mau bicara apa nih topiknya? Pemilu ya? Pemilu, ya. Pemilihan umum. Oh iya, beliau ini sedang berproses untuk S3-nya pastinya. Semangat Mas. Semoga doakan ya. Iyalah, semoga pastinya doakan lah. Lancar kan gitu ya. Ikut bahagia kalau teman sejawat, rekan sejawat kita itu sukses juga di karirnya, di studinya pastinya. Nah, kalau urusan sekolah atau studi, saya harus belajar ke Mbak Rita karena Mbak Rita udah lebih dulu daripada saya. Iya sih Mas. Cuman maksudnya itu kan lebih senioritas Mas lah pastinya. Mas. Oke, gimana? Kita bahas tentang pemilu nih Mas. Sebentar lagi kita ada pemilihan umum ya. 2024 nih. Dan masyarakat itu belum tentu paham. Masyarakat awam maksudnya ya di sini. Apa sih Mas yang dimaksud dengan pemilu itu? Pemilu, pemilu ya. Kalau orang awam nyebutnya kan pesta demokrasi. Ya. Artinya kalau pesta itu semuanya ya bergembira, namanya pesta kan nggak boleh sedih. Ya kan, namanya pesta itu ya seneng-seneng, namanya pesta itu ya bergembira. Artinya apa di sini? Inilah waktunya masyarakat kita, masyarakat Indonesia bergembira untuk apa? Milih siapa? Mulai milih kepala daerah. Karena nanti 2024 itu bareng semua. Bupatinya, wali kotanya, DPRD kabupaten kotanya. Milih siapa lagi? Gubernurnya. Mau bahasa Jawa nih jadinya. Nggak apa, kita biasanya, aku juga kadang-kadang sering ngomong bahasa Jawa lah, Mas. Jadi kita kan di sini kontennya konten sederhana gitu, ya. Jadi harus ngomong bahasa formal ya. Enggak lah, jangan dong nanti pusing nanti yang di luar sana. Apa sih ini? Jadi kita pakai bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh teman-teman di Karaceta, Mas. Nah, jadi itu tadi saya lanjutkan. Milih gubernurnya sekaligus milih DPRD provinsinya. Terus milih siapa lagi? DPR RI, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, sekaligus yang terakhir gongnya Presiden dan Wakil Presiden. Nah, untuk itu, jadi kenapa sih harus ada pemilu? Kenapa harus ada pemilu? Karena ibarat kalau kita dulu ya, masa pemimpin itu aja, masa wakilnya itu aja. Benar. Jadi momen pemilu itu adalah momen mereorganisasi pemerintahan, mulai presiden yang paling tinggi sampai kepala daerah, bupati, wali kota. Itu kenapa harus ada pemilu, supaya apa? Semua masyarakat Indonesia punya hak yang sama. Untuk apa? Untuk milih dan untuk dipilih. Nah, dengan apa? Dengan bersukacita, gembira itu tadi. Pasti bergembira ya Mas ya, karena kita akan mengikuti pemilu. Tapi ada juga sih Mas orang-orang yang bikin ribet, bikin riwah. Nah, kalau kita tidak memberikan sosialisasi yang baik, edukasi yang baik kepada masyarakat luas, pastinya orang-orang beranggapan bahwa pemilu itu bikin kita nggak nyaman. Aduh, nanti ada demo, nanti ada kampanye dan lain sebagainya. Pasti seperti itu kan ya Mas ya. Terus Mas, azas-azas umum pemilu itu apa aja? Waduh, ini azas umum pemilu. Yang jelas yang pertama kita semua kenal kok. Luber kan ya? Di TV, di media, di apapun sering. Tidak hanya luber.
luber, dan jurdil. Oh, begitu ya sekarang. Kalau dulu zaman aku kuliah Itu zaman SD, berarti udah tahu tuh usianya berapa kira-kira udah tahu. luber. Intinya kan hanya luber. Oh, sekarang ada luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Oke. Bisa dijelasin, Mas. Langsung. Yang simpel-simpel aja. Yang simpel, Jadi yang mudah dimengerti lah pasti. Langsung, artinya langsung itu kita milih langsung, nggak boleh diwakilkan. Misalnya Mbak Rita, aku diwakilkan sama ibuku aja, atau ibu, mungkin usia ibu kita udah sepuh, mungkin agak kesulitan ke TPS, kita wakilkan deh, jadi kita nyoblos buat diri kita sendiri, buat nyobloskan buat ibu kita, itu nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh. Jadi langsung itu meskipun ibu kita sepuh, petugasnya datang ke rumah. Iya sih, biasanya kayak di rumah sakit gitu ya, Mas ya. Orang sakit di rumah sakit, petugasnya datang ke rumah. Sampai saudara kita yang di lapas pun petugasnya datang ke lapas. Oh gitu ya, Mas. Jadi langsung itu nggak boleh diwakilkan. Oke. Umum, artinya berlaku bagi siapapun. Tapi syaratnya apa? Warga negara Indonesia. Buktinya apa? KTP. Oh, berarti yang sudah 17 tahun. Pasti dengan KTP kan nggak mungkin ya anak SMP punya KTP ya. Bener, kecuali KTP-nya nggak bener nih. Iya, bener Mas. Oke, Mas. Umum, berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Syaratnya apa? KTP doang. Oke. Nggak ada tuh ditanya BPJS punya, nggak ada. Enggak ya, Mas. Itu kayaknya perdata tuh, Mas, nantinya larinya, Mas. Oke, langsung umum bebas. Artinya bebas itu kita boleh milih siapapun. Oke, tanpa ada paksaan, tanpa ada ya? intimidasi. Mau milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, monggo. Itu hak kita. Gitu. Langsung umum bebas, rahasia. Nah, rahasia itu apa? Kenapa sih kita mau nyoblos itu harus masuk bilik suara? Supaya apa? Nggak diinceng, nggak diintip temennya. Saya nyoblos siapa, Mbak Rita nggak boleh ngintip punya coblosan saya. Mbak Rita nyoblos siapa, saya nggak boleh ngintip di bilik. Nah, rahasia. Langsung umum bebas, rahasia, luber. Nah, itu. Apalagi jurdil. Jujur dan adil. Artinya jujur itu jujur. Kita tuh ingin milih siapa sih misalnya. Oh, kamu kan sudah saya kasih 100.000, 200.000, kamu harus milih saya. Itu nggak boleh. Jujur pada diri kita sendiri. Oke. Itu yang sulit, Mas. Itu yang sulit. Itu yang sulit. Makanya kedewasaan pemilih itu diperlukan. Oke, kedewasaan pemilih itu diperlukan. Jujur dan adil. Artinya adil itu semua warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih, asal memenuhi syarat. Nah, itu. Jadi itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita pahami bersama. Sekarang, Mas, pertanyaan berikutnya, apa sih, Mas, hubungannya pemilu dan demokrasi? Wah, ini Pemilu dan demokrasi itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ibarat mata uang itu satu gambar wayang, kalau duit koin dulu satunya gambar nominalnya. Ibarat dua sisi mata uang nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Demokrasi itu kalau bahasa simpelnya, kan harus simpel nih katanya, adalah untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, untuk rakyat berarti apa? Pemerintahan ini dilangsungkan untuk meladeni rakyat, melayani rakyat, dan oleh rakyat. Artinya siapa? Yang melaksanakan pemerintahan? Ya rakyat itu sendiri. Makanya kenapa kita memilih calon-calon putra negara, putra bangsa, putra daerah, kalau bupati wali kota yang terbaik dengan cara apa? Pemilu itu. Sebenarnya begini. Pemilu itu bukan satu-satunya cara untuk mewujudkan demokrasi. Tapi saat ini negara kita cara yang paling mutakhir itu. Oh gitu ya, Mas. Boleh saja ditunjuk. Oke, kita sepakat ya. Misalnya kalau di Papua itu, Mbak, di Papua itu kan menggunakan sistem noken. Iya. Nah, sistem noken itu kan atas dasar kesepakatan bersama itu ada yang dipimpin oleh petua adat ibaratnya begitu. Itu kayaknya kapan lalu tuh ada di desa saya, Mas. Wah, pasti Mbak Rita pasti sepertinya ada kayaknya seperti itu. Artinya apa? Mereka menyepakati bahwa oke deh, kita memberikan hak suara kita melalui tetua adat atau yang dituakan atau segala macam untuk memilih calon tertentu. Nah, apakah itu demokrasi? Demokrasi menurut mereka. Contoh yang kedua misalnya, Gubernur Jogja. Gubernur Jogja kan tidak kita pilih. Iya benar. Tapi apa? Turunan dari keraton. Iya, karena dia daerah istimewa. Nah, karena salah satunya karena faktor daerah istimewa. Artinya apa? Apakah itu demokratis? Menurut orang Jogja, itu demokrasi. Justru tidak demokrasi ketika gubernur dicoblos, gubernur dipilih. Justru tidak demokrasi menurut mereka. Nah, artinya apa? Pemilihan ini, pemilu itu adalah cara untuk mewujudkan demokrasi itu.
dengan berbagai cara. Nah, begitu. Contoh yang lain di Aceh. Aceh menggunakan hukum Islam. Kita sama-sama paham itu. Apakah itu demokrasi? Demokrasi menurut mereka. orang Aceh. Kalau itu diterapkan di Malang, di Surabaya, di Jawa Timur, belum tentu demokrasi. Iya, orang yang deket aja Jawa Tengah dan Jawa Timur aja berbeda. Begitu. Itu. Jadi sangat erat memang hubungan demokrasi dengan pemilu. Oke. Terus pemilu dan kampanye, Mas. Kenapa kita harus ada kampanye harus sih? Ada kampanye, fungsinya betul. kampanye ini apa gitu loh? Betul. Yang menurut orang-orang itu bikin ribet kalau di jalan-jalan itu. Bikin macet, iya, anarki. Pastinya. Kalau kayak gitu tawuran, merusak fasilitas. Benar itu, Mas. Itu gimana, Mas? Itulah sisi negatifnya, sisi negatif. Tapi kan kita harus selalu mikir baik ya, harus mikir baik. Apa sih kampanye-kampanye itu adalah cara mengenalkan siapa calon-calonnya, siapa yang akan kita pilih, siapa sih calon presiden kita, siapa sih calon gubernur, calon bupati, wali kota kita. Nah, supaya figur ini tahu dan kita paham, oh Pak A ini visi misinya begini, programnya begini. Pak B ini sebagai calon nomor 2, visi misinya begini. Nah, untuk mengenalkan visi misi ke masyarakat, itulah kampanye. Sebenarnya jangan dimaknai kampanye itu negatif. Kampanye itu bisa banyak cara. Misalnya melalui apa? Sosialisasi ke universitas. Nah, kemudian boleh kan, Mas? Kalau kayak gitu kan? Ya, iya sih. Mungkin saya salah menyebut universitas ya karena masuk lingkup pendidikan ya. Tapi kemudian sosialisasi, ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sosialisasi. Apalagi misalnya dengan mengadakan apa ya semacam branding dirinya sendiri melalui. Berarti personal branding. Personal branding. Iyalah, karena kan kita milih personal. Iya. Bupati, wali kota kan kita milih personal. Nah, itu. Jadi sudah harus ditinggalkan ya kampanye yang model dangdutan, konvoy bikin macet itu sudah lampau, itu sudah zaman dulu itu. Nah, itu kampanye yang sehat sekarang itu bagaimana kemudian memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Macet itu loh, orang semuanya disusah. Iya, benar Mas. Apalagi kalau di kota besar kayak di Surabaya ini kan bikin ribut dan lain sebagainya. Masyarakat tidak simpati, tidak empati, malah antipati. Iya. Malas dengan calon itu. Simpatisannya bikin macet. Iya sih. Itu salah satu. Terus yang berikutnya Mas, partisipasi masyarakat tuh sangat dibutuhkan dalam pemilu ini. Urgensi apa Mas? Partisipasi masyarakat, partisipasi rakyat untuk kegiatan pemilu ini. Oke, sekarang kita bayangkan Mbak Rita. Sebentar Mas, aku akan membayangkan dulu. Oke, bayangkan. 1 menit. 1 menit ya. Oke, kamu bayangkan begini. Calon bupati, calon gubernur, calon presiden ini punya visi misi yang bagus. Oke, Wes, baguslah apalah visi misinya begitu ya. Nah, tetapi tidak ada yang milih. Apa gunanya visi misi yang bagus? Bohong ya Mas, nol dong artinya untuk hasilnya. Apa? Betul. Artinya untuk apa? Partisipasi masyarakat itu digunakan untuk itu tadi, mensukseskan pemilu. Contoh, figurnya bagus nih, profilnya bagus, kemudian disurvei nih, kita survei, seret, anggaplah di Provinsi Jawa Timur gitu ya, kita survei calon gubernur nih, seret gitu, muncul elektabilitas. Nah, itulah menunjukkan seberapa jauh sih si calon ini atau figur ini dikenal oleh masyarakat. Nah, harapannya semakin dikenal berarti elektabilitasnya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi berarti partisipasi masyarakatnya semakin tinggi. Makanya kenapa saya selalu berikan sosialisasi, saya sering tuh memberikan sosialisasi terutama kepada calon pemilih pemula, calon pemilih muda, terutama anak SMA yang baru 17 tahun, maba-maba, mahasiswa baru 20 tahunan, 19 tahun. Rek, jangan golput. Iya. Kenapa? Kamu punya hak suara. Hak suaramu inilah yang menentukan 5 tahun kita nanti ke depan. Iya. Kalau golput, ya, jangan-jangan suaramu malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pilihlah, gitu. Pak, saya nggak punya calon, nggak ada yang saya kenal nih. Pilihlah. Oke lah, kalau kamu nggak kenal, kalau kamu nggak tahu calonnya, atau kalau menurutmu nggak ada yang terbaik, pilihlah supaya mencegah yang buruk jadi. Gitu. Kalau kita pilih yang tahu terbaik, oke, kita pilih yang terbaik. Pak, kita nggak ada yang kenal. Oke lah, pilihlah supaya yang terburuk tidak jadi. Gitu loh. Jadi memang benar-benar penting sekali sosialisasi terkait pemilu bagi anak-anak muda ya Mas pasti. Agar mereka itu bisa berpikir yang realistis. Betul. Dan berpikir sistematis bahwa memang pemilu ini harusnya seperti ini loh. Kamu kalau memilih calon itu yang seperti ini loh. Betul. Jadi tidak salah dan tidak golput ya Mas ya. Apalagi pemilih pemula itu kan ibaratnya masih gampang banget dipengaruhi. Ayo kamu ikut aku, kamu ikut aku, kalau ikut aku kamu dapat ini, kalau kamu ikut aku dapat sekian ribu rupiah dan segala macam begitu.
Artinya mereka gampang sekali dipengaruhi karena mereka tidak punya figur yang dicontoh. Mereka tidak punya, oh orang tuaku begini, oh saudaraku begini, oh omku begini segala macam, sehingga karena tidak punya figur yang dicontoh, mereka ikut arus, belum tentu arusnya benar. Benar ya Mas ya. Nah gitu. Makanya pendidikan untuk pemilih muda, pemilih pemula itu sangat penting. Oke. Mas, pemilu ya udah terjadi nih. Ini lagi ada pemilu, kita udah nyoblos, udah pilih-pilih gitu kan. Nah, akhirnya pasti kan ada pengumumannya tuh. Oh, yang menang ini, yang kalah ini. Nah, kadang-kadang kan pasti ada terjadi sengketa pemilu, Mas. Betul. Nah, biar teman-teman Rika Naceta di luar sana itu paham, sedikitnya mengerti lah. Bagaimana sih kita harus seperti apa bila terjadi sengketa pemilu itu harus laporan kemana sih Mas? Atau prosesnya seperti apa? Tapi yang sederhana ya Mas ya. Jadi orang itu biar bisa berpikir bahwa oh ada kok ini kalau kita ada sengketa pemilu, memang harus ke sini gitu. Nah, ini yang banyak warga saudara kita, warga umum, warga awam maksud saya, yang mungkin tidak bisa membedakan sengketa pemilu itu seperti apa sih. Nah, sengketa pemilu sebenarnya bisa dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama apa? Misalnya sengketa pidana. Apa contohnya pidana? Terjadi manipulasi suara. Oh, oke. Terjadi perusakan bilik atau perusakan surat suara. Nah, itu kan pidana tuh. Kalau pidana kemana? Tentu saja kita lapornya ke penegak hukum. Siapa? Ya kepolisian tentu saja di sini. Itu kan kejahatan pemilu juga. Oh iya Mas ya. Itu. Apa yang kedua? Kejahatan administrasi. Misalnya kejahatan administrasi itu apa? Misalnya ada manipulasi data. Oh, di TPS ini jumlah si A 30, jumlah si B 50. Kok ketika direkap si A gak jadi 30 tapi jadi 45. Dari mana yang 15? Oh iya nah, itu sering terjadi kayaknya itu. Manipulasi suara itu kan sengketa administrasi juga bisa dipermasalahkan kemana? Bisa saja kita lapor ke pengadilan. Oke. Apalagi kalau penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU atau KPUD ya di daerah ternyata juga tidak benar melaksanakannya, ada kode etik yang dilanggar, kita bisa melaporkan kemana? Ke DKPP. Nah, Mas, DKPP itu apa Mas? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh iya. Nah, kita bisa laporkan ke sana. Atau misalnya kita simpatisan salah satu calon nih, kita fanatik deh. Kita fanatik terhadap salah satu calon, kita tim sukses salah satu calon, ketika calon kita kalah, nah kita bisa juga menggugat kemana? Ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada beberapa tahapan memang. Nah, tapi inilah Indonesia itu sebenarnya demokrasinya bagus, memberi ruang terbuka selebar-lebarnya kepada siapapun ketika misalnya dianggap suatu proses ini tidak benar, bisa menggugat atau bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang tadi saya sampaikan. Itu kan itikadnya baik supaya pemilu ini benar-benar adil. Itu tadi salah satu adil. Tetapi ya ini kreatifnya teman-teman kita. Tapi kan adil itu nggak ada, Mas. Nah, ini makanya saya bilang, inilah kreatifnya saudara-saudara kita di Indonesia. Peluang itu akhirnya dijadikan siapapun yang kalah pasti menggugat. Itulah akhirnya. Siapapun yang kalah pasti menggugat. Mereka menutup mata apakah proses sudah betul atau enggak. Udah, yang penting gugat dulu. Itu loh, gitu loh. Nah, akhirnya apa? Dari sekian banyak kita sudah melakukan pemilu, kita ternyata ke depan membutuhkan suatu sistem peradilan khusus pemilu. Jadi yang terintegrasi, pidananya yang masuk, administrasinya yang masuk, sengketa. Ya? Nah, cuman negara kita sampai saat ini belum punya. Ke depan, entah kapan, harapannya sih punya lembaga peradilan khusus mengenai pemilu. Terintegrasi semua di situ. Terus Mas, kita mau tanya lagi nih, apa dan bagaimana pemilih yang cerdas? Wow, pemilih yang cerdas, oke. Khususnya ini bagi yang pemula Mas, gitu loh. Kalau yang senior usia itu kan pasti sudah melewati beberapa kali pemilu lah. Untuk yang baru-baru ini, untuk teman-teman pemilih pemula itu bagaimana Mas? Ya, pemilih yang cerdas. Saya ibaratkan gini, saya contohin ya. Oke. Mbak Rita nanti jawab. Nah, gantian saya nanya juga. Waduh, ini susah nih kalau Pak dosen menanyakan kepada saya. Contoh yang pertama. Ada
tim sukses gitu ya, yang datang ke kelompok orang, mengasih beberapa lembar warna merah atau warna biru, kamu nanti pilih calon ini ya, begitu. Oke. Ada tim sukses yang datang ke sekelompok orang bawa sembako, kamu nanti pilih calon ini ya. Ada yang bawa karpet musola, ada yang macam-macam, sarung lah, apalah segala macam, gitu ya. Kemudian harusnya, tadi saya awal tadi Mbak Rita ingat nggak? Kita pemilu itu pesta demokrasi. Ya, benar. Harusnya, demokrasi. apa yang akan Mbak Rita lakukan jika ada yang datang dengan membawa itu tadi? Berbagai itu. Logika orang umumnya ya, Mas, kalau masyarakat, pasti mereka akan menerima dong. Oke, menerima. Iya kan, mereka akan menerima tanpa mereka harus, oh iya, aku pasti akan memilih itu. Itu mungkin kan omongan-omongan itu kan biasa ya, Mas ya. Tapi kan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah memang benar dia memilih yang membawa sembako atau dia akan memilih yang membawa si warna-warni ini, kan seperti itu. Nah, kita lihat saudara kita ya. Oke. Penjaga Ini toko, menarik sekali loh sebenarnya. Penjaga toko misalnya, kuli bangunan misalnya, saudara-saudara kita yang bekerja informal misalnya, dia yang tiap hari sebagai penarik beca, apalah begitu ya, yang kerja di jalanan. Nun sewu, mohon maaf. Per hari berapa kira-kira? 100.000, 75.000? 75 sampai 100.000 lah ya. Saudara-saudara kita yang kuli bangunan dan segala macam, kurang lebih itu ya, penjaga toko, teman-teman kita yang waiters, per hari anggaplah rata-rata gitu. Ketika hari H pemilu, kan diliburkan tuh. Ya kan? Tapi ketika hari H pemilu, Mbak dapat 250.000, Mbak dapat 400.000. Untung nggak harusnya? Dia bekerja sehari, anggaplah 100.000, 75.000. Harusnya untung, Mas, secara itu matematika. Bilang pesta. Oh, begitu. Harus diterima. Iya, pesta kan? Setiap masyarakat harus senang. Oh, oke. Iya, tapi saya masih kurang paham ini, Mas. Belum, kan belum titik. Belum titik ini. Pernyataan saya belum titik. Oke. Ya. Harus diterima. Saya kerja sehari dapat 75.000, 100.000. Pas ini diliburkan saya dapat 250. Masa ditolak? Ya, enggak dong, logika manusia normal pasti enggak diterima. dong, aku pasti menerima. Makanya saya bilang selalu ke pemilih pemula, kalau kamu dideketin orang, dideketin tim sukses, ngasih uang dan segala macam, terima. Oke. Tapi justru itu yang jangan dipilih. Oh, oke. Nah, itu. Smart people. Justru itu yang jangan dipilih. Terima duitnya. Tapi justru itu yang jangan dipilih. Karena mereka sudah betul. bermain curang. Gimana dia bisa menjaga keadilan, menjaga kewibawaan ketika dia nanti menjadi pemerintah, jika awalnya saja sudah shot berwibawa, gitu, kan? Karena wibawa tidak bisa dibeli, tidak bisa dinilai dengan jadi pemilih yang cerdas, ambil, nggak masalah. Oke, ambil nggak masalah, tapi jangan kamu pilih. Karena apa? Karena mereka telah melakukan satu hal yang kurang baik di saat sebelum pemilu. Pastinya seperti itu. Pak, saya senang Pak dapat 250.000. Ya. Itulah pesta tadi saya bilang. Salah satu tanda kutip pesta ya. Oke. Bener juga ya. Aku nggak sampai kepikiran sejauh itu loh. Itu kan tidak ada yang sedih. Pesta itu semuanya bahagia. Kita datang ke pesta resepsi pernikahan temen. Nggak ada yang nangis tuh. Semuanya makan, minum, bergembira, foto-foto. Mantan pacarnya mungkin pasti sakit hati. Kan kayak bikin gitu. Ini karangan bunga yang pernah mencintaimu. Yang pernah mencintaimu. Kan seperti itu. Iya ya Mas. Kita benar-benar juga. Ulang tahun. Anak SMA Sweet 17. Nah, teman-temannya pesta semua bergembira. Itulah pesta demokrasi, semua bergembira. Gitu ya Mas ya. Iya. Jadi di sini ada note-nya. Terima aja. Boleh kok diterima. Tapi justru jangan pilih orang yang seperti itu, karena kualitas kepribadian personalnya sudah tidak baik. Meskipun itu yang membawa adalah tim suksesnya. Iya. Bener nggak Mas seperti itu Mas? Makanya selalu saya bilang ke pemilih pemula, anak-anak SMA usia belasan, kalau kita ngomong teori hukum dan segala macam belum nyantol mereka. Iya pastinya Mas, karena saya juga mesti kadang-kadang cepet lupa Mas, cepet masuk cepet lupa gitu. Jadi makanya duit buat beli bensin, ini buat beli ini, ambil. Tapi justru jangan diterima. Justru jangan dipilih maksud saya. Itu. Oke, benar-benar Mas. Itu aja cukup tipsnya, salah satu tips yang pemilih cerdas itu tadi. Iya. Oke. Jadi Mas, ini yang terakhir Mas. Jadi ini kalau terlalu panjang, teman-teman di Kanaceta tuh biasanya, aduh aku boring terlalu panjang ini sesi konten edukasinya. Jadi ini yang terakhir Mas. Sekali lagi ini yang terakhir. Mas, pesan bagi pemilih pemula untuk 2024. Untuk pemilih 2024, pemilih pemula. Oke, begini.
Ini terakhir ya, karena sudah terakhir. Iya, Saya juga bikin closing statement iya. sekalian nih. Oke, boleh, Mas. Karena udah dinyatakan Ini yang terakhir. terakhir. Oke. Saudara-saudara, teman-teman, sahabat semua, apa nih untuk Pemilu pemula kan bukan. apanya, Mas? Kalau dewa itu kan Baladewa, kalau fansnya ini apa nih sebutannya apa? Saya tidak mempunyai fans, Sahabat Mas. Rita atau apa nih? Iya, di teman-teman Rikana Ceta Oh, oke, aja teman-teman lah. Rikana Ceta, terutama untuk pemilu nanti 2024, insya Allah kita gak sampai 2 tahun lagi, sekarang udah 2002 udah mau habis, 2022 udah mau habis. Kita nanti akan melaksanakan, itu tadi saya bilang, pesta. Pesta Nah, demokrasi. Pesta demokrasi. Tujuannya sekali lagi untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Berarti sampai 2029. 2024 terpilih 2029. Artinya 5 tahun, 5 tahun memang sepertinya sebentar. Tapi 5 tahun itu akan sangat berguna bagi negara kita. Menentukan langkah negara kita nanti ke depan bagaimana. Baik langkah di dalam negeri, misalnya terkait dengan swasembada pangan, terkait dengan perekonomian dan segala macam, ataupun ya betul sekali, ataupun bagaimana hubungan kita Indonesia dengan negara lain. Oke. Nah, oleh karena itu jangan sia-siakan apa hak pilihmu. Datang ke TPS, tetap datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Gunakan hak suaramu. Gunakan hak suaramu. Jangan golput, saudara sekalian. Jangan golput sekali lagi. Kenapa? Satu sisi saya merasa golput itu kita sebagai warga negara, kita sudah diberi fasilitas oleh pemerintah seperti ini, kemudahan, kita sekolah mudah, kita sekolah misalnya keluar kota, nggak kepikiran bagaimana orang tua kita di daerah, dan segala macam dengan semua kenyamanan yang diberikan pemerintah saat ini. Jangan sia-siakan itu. Saya hanya berpikir, ketika kita golput, itu alangkah tidak bertanggung jawabnya kita gitu terhadap negara kita ke depan. Benar, Mas. Kita boleh cuek, kita boleh apatis terhadap politik dan segala macam, tapi sekali lagi jangan golput karena itu hanya akan memberikan peluang bagi yang jelek untuk lebih baik. Iya, benar. Sehingga kita tutup peluang yang jelek, kita benar-benar pilih yang terbaik gitu loh. Oke. Hanya itu sih pesan saya untuk pemilih pemula, jangan golput. Itu aja. Oke. Mas, terima kasih banyak ilmunya pada pagi hari ini menjelang siang. Karena beliaunya ini juga sudah ditunggu untuk rapat sesi berikutnya. Jadi di Rikana Ceta ini beliau berkenan hadir itu sesuatu hal yang luar biasa. Beliau menyempatkan waktunya sebentar untuk memberikan edukasi kepada teman-teman Rikana Ceta di luar sana tentang pemilu dan pemilih pemula gitu loh. Mas, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga konten ini bisa bermanfaat Amin. untuk semua orang di luar sana. Amin. Siap. Terima kasih Terima ya, Mas, kasih ya. kesempatannya. Terima kasih sudah diberi kepercayaan untuk bicara di channel YouTube-nya Rikana Ceta. Oke, terima kasih banyak. Semoga konten edukasi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, tentunya komen yang positif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.